Sahabat buruh, bertemu lagi nih sahabat dalam tayangan kanal berita TV-nya buruh seputar tokoh organisasi perburuhan atau STOP. Nah, kali ini kita akan mengangkat satu sejarah atau kisah seorang tokoh pejuang buruh perempuan yang juga Menteri Tenaga Kerja pada zaman. Siapakah dia, pemirsa? Dia adalah Trimurti. Dan berikut adalah biografi Trimurti, pejuang buruh perempuan sekaligus pahlawan nasional di negeri ini. Trimurti lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Desa Sawahan Boyolali, Kresidenan Surakarta, Jawa Tengah. Trimurti memiliki hubungan kekerabatan dengan Keraton Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah. Ia terlahir dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Saparinten dan ayahnya adalah seorang asisten wedana bernama Raden Salim Banjaran Sari Mangunkusumo. Pada awal pendidikannya, Trimurti menghadiri sekolah guru putri. Ia pernah menempuh pendidikan di Normal School dan AMS di Surakarta. Kemudian melanjutkan studinya di jurusan ekonomi Universitas Indonesia. Meskipun ia telah meraih gelar doktoranda dari Universitas Indonesia, ia tetap aktif di bidang jurnalistik. Trimurti menjadi aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia selama tahun 1930. Secara resmi pula ia bergabung dengan Nasionalis Partindo atau Partai Indonesia pada tahun 1933, tak lama setelah menyelesaikan sekolahnya di Tweede Inlandische School. Trimurti memulai karirnya sebagai guru sekolah dasar setelah meninggalkan Tweede Inlandische School. Ia mengajar di sekolah-sekolah dasar di Bandung, Surakarta, dan Banyumas pada tahun 1930-an. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936 untuk mendistribusikan anti-kolonial. Trimurti dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu di Semarang. Kemudian, setelah Trimurti dibebaskan dari penjara, ia beralih karir dari mengajar hingga ke jurnalistik. Ia segera menjadi terkenal di kalangan jurnalistik dan anti-kolonial sebagai wartawan yang kritis. Trimurti sering menggunakan nama yang berbeda-beda. Biasanya juga ia menggunakan nama samaran seperti Trimurti atau Karma. Hal ini dilakukannya untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah kolonial. Selama karirnya, Trimurti bekerja di sejumlah surat kabar Indonesia, termasuk Pesat, Ganderang, Bedung, dan Pikiran Rakyat. Ia menerbitkan Pesat bersama suaminya. Saat pendudukan Jepang, Pesat dilarang oleh pemerintah militer Jepang dan ia ditangkap dan disiksa. Trimurti yang cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ia menjabat pada tahun 1947 hingga 1948. Ia aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh di Indonesia dan memimpin sayap wanitanya. Ia ikut mendirikan Gerwis, sebuah organisasi perempuan Indonesia pada tahun 1950 yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada tahun 1965 lalu kembali ke perguruan tinggi ketika ia berusia 41 tahun. Ia belajar ekonomi di Universitas Indonesia. Ia menolak tawaran menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959 karena sedang menyelesaikan gelar sarjana. Trimurti adalah salah satu anggota dan penandatangan petisi 50 pada tahun 1980 yang memprotes Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. Para penandatangan petisi 50 termasuk pendukung kemerdekaan Indonesia terkemuka serta pemerintah dan pejabat militer seperti Trimurti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pada pukul 6.20 di usia 96 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Menurut anaknya, Heru Baskoro, Trimurti meninggal karena pecahnya pembuluh darah vena. Ia juga menderita hemoglobin rendah dan tekanan darah tinggi. Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, diadakan upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan di TMP Kalibata. Nah, bagaimana sahabat? Sudah tahu kan bagaimana Trimurti berjuang melalui gerakan-gerakan rakyat?
Nah, akhir kata, ucapkan terus. Saksikan, subscribe, share, dan komen tayangan kanal Berita TV-nya Buruh ya sahabat, agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Dan sampai jumpa di tayangan seputar tokoh organisasi perburuhan stop lainnya ya sahabat. Bye-bye. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.